kelompok 7. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Budia dan teman-teman Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Hari ini kami akan membahas tentang sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, ada April Purwandari. Yang pertama ada April Purwandari dengan NPM 07. Yang kedua ada Vilaili Rahma Putri dengan NPM 11. Yang ketiga ada Miftahul Fadila dengan NPM 15. Yang keempat ada Nurlaili Indarwati dengan NPM 16. Yang kelima ada Anissa Putri Arifin dengan NPM 32. Yang keenam ada saya sendiri, Tiara Diva dengan NPM 159. Yang ketujuh ada Nimas Cesar dengan NPM 160. Next. Sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan ini bertujuan untuk mencatat setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadangan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, dalam perusahaan dagang hanya terdiri dari satu jenis saja, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Next. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan. Terdapat dua macam metode pencatatan persediaan, yaitu metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Pada metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Pada metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Pada metode mutasi persediaan ini cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Sedangkan metode persediaan fisik cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Next. Selanjutnya, sistem akuntansi persediaan secara manual. Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual diselenggarakan dua catatan akuntansi, yaitu fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Fungsi gudang diselenggarakan dengan kartu gudang, dan fungsi akuntansi diselenggarakan dengan kartu persediaan. Pada fungsi gudang, diselenggarakan kartu gudang digunakan untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Dan fungsi akuntansi diselenggarakan dengan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang. Pada fungsi gudang, selain diselenggarakan dengan kartu gudang, juga diselenggarakan dengan kartu barang. Nah, kartu barang ini berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan, untuk memudahkan pencarian barang dan sekaligus untuk mencatat mutasi kuantitas barang. Sedangkan pada fungsi akuntansi, kartu persediaan ini berfungsi sebagai alat kontrol catatan kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Next. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan meliputi: yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual.
Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang 9, sistem perhitungan fisik persediaan. Untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Pencatatan produk jadi adalah salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya. Dalam prosedur ini harga pokok produk jadi didebit pada akun persediaan produk jadi dan dikredit pada akun barang dalam proses. Prosedur pencatatan produk jadi ini memerlukan dua dokumen, yaitu laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan sebagai pencatatan tambahan kuantitas produk dalam kartu gudang oleh bagian gudang. Sedangkan bukti memorial digunakan untuk pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan. Bukti memorial juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Sedangkan untuk catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Next. Berikut adalah flowchart dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Bagian gudang menerima dokumen laporan produk selesai dari bagian produksi yang digunakan untuk pencatatan kartu gudang. Lalu, bagian kartu persediaan menerima dokumen laporan produk selesai yang asli yang digunakan untuk menghitung beban pokok produk selesai yang total jumlah beban pokok produk selesai nanti akan dipakai sebagai dasar pembuatan bukti memorial yang merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Ketiga dokumen yaitu bukti memorial, kartu beban pokok produk, dan laporan produk selesai nantinya digabungkan menjadi satu yang akan dikirim ke bagian jurnal untuk mencatat beban pokok produk jadi yang nantinya ditulis dalam jurnal umum. Lalu ketiga dokumen bukti memorial, KHPP, dan laporan produk jadi diarsipkan secara permanen. Next. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini menjadi salah satu bagian prosedur di sistem penjualan. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual dilaksanakan berurutan dengan prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Dokumen yang digunakan untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Sedangkan untuk catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Kartu gudang berfungsi sebagai pencatatan mutasi kuantitas persediaan produk jadi. Kartu persediaan berfungsi sebagai pencatatan mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Dan jurnal umum berfungsi sebagai pencatatan jurnal harga pokok produk yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Next. Berikut adalah bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Yang pertama, pada bagian kartu persediaan pada bagian
kartu persediaan berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Bagian kartu persediaan membuat rekapitulasi beban pokok penjualan secara periodik. Lalu, dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan digunakan untuk membuat bukti memorial. Bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan dihubungkan menjadi satu halaman yang akan diberikan kepada bagian jurnal. Lalu pada bagian jurnal, bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan dijadikan sebagai dokumen pencatatan harga pokok produk penjualan pada jurnal umum. Lalu kedua dokumen, bukti memorial dan rekapitulasi beban pokok penjualan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urut. Next. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan akan memengaruhi persediaan produk jadi. Maka kuantitas produk jadi dalam kartu gudang akan bertambah. Sehingga kuantitas dan harga pokok produk jadi dalam kartu persediaan produk jadi juga akan bertambah. Jadi prosedur ini itu menjadi salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli biasanya dilakukan dengan mendebitkan akun persediaan produk jadi dan mengkreditkan akun beban pokok penjualan. Dokumen yang digunakan untuk prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang biasanya digunakan untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit ini digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan pembeli ke dalam kartu persediaan. Sedangkan untuk catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Next. Berikutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama ada deskripsi prosedur, yaitu pencatatan persediaan produk dalam proses biasanya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode. Dilakukannya itu pada saat pembuatan laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Biasanya jurnalnya seperti persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses. Sedangkan pada awal periode akuntansi berikutnya dibuatlah jurnal penyesuaian kembali yang berfungsi untuk membalikkan jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada periode berikut tersebut. Biasanya jurnalnya seperti barang dalam proses pada persediaan produk dalam proses. Next. Yang kedua ada dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses. Digunakan untuk mencatat jurnal tambahan, harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal. Begitu pula dengan bagian kartu persediaan, tidak melakukan pencatatan persediaan produk dalam proses tersebut dalam kartu persediaan. Next. Berikutnya ada prosedur pencatatan harga pokok produk persediaan yang dibeli. Yang pertama ada deskripsi prosedur, yaitu salah satu prosedur yang membentuk sistem penjualan. Yang kedua ada dokumen. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini itu ada dua. Yang pertama ada laporan penerimaan barang dan yang kedua ada bukti kas keluar. Laporan penerimaan barang itu biasanya digunakan sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan
Bukti kas keluar ini dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Next. Bisa kita lihat ini bahkan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dimulai dari bagian pembelian yang dikirim ke pemasok dengan 3 lampir SOP dan surat pengantar, lalu memeriksa barang yang diterima, lalu membuat LPB dengan 3 lampir LPB, 3 lampir SOP, dan 1 lampir SP yang dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Setelah dikirim, terdapat 4 SOP, 1 LPB, dan faktur yang membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB, lalu membuat bukti kas keluar dengan 3 lampir BKK, 4 lampir SOP, 1 lampir LPB, dan faktur. 3 lampir BKK ini dikirim ke register bukti kas keluar, yang 2 lampir LPB ini dikirim ke kartu gudang, dan 2 lampir bukti kas keluar ini dikirim ke kartu persediaan, Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Untuk dokumen yang dipakai dalam prosedur ini ada 2, yaitu laporan pengiriman barang dan memo debit. Laporan pengiriman barang akan digunakan untuk mencatat kuantitas persediaan yang dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Sedangkan untuk memo debit yang diterima dari bagian pembelian akan digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Next. Berikut ini merupakan bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dimulai dari bagian gudang. Pada bagian gudang ini akan mencatat berkurangnya persediaan karena transaksi retur pembelian berdasarkan dokumen memo debit lembar ketiga dan keempat yang telah diterima dari bagian pembelian. Memo debit ini nantinya akan dicatat oleh bagian gudang ke dalam kartu gudang. Dan juga memo debit lembar ketiga dan keempat ini akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Lanjut ke bagian pengiriman. Setelah menerima memo debit lembar ketiga dan keempat dari bagian gudang, bagian pengiriman akan mengirimkan barang kepada pemasok lalu membuat laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang ini dibuat sebanyak 2 lembar, di mana lembar kedua dari laporan pengiriman barang dan memo debit lembar keempat akan diarsipkan secara permanen menurut nomor urutnya. Untuk memo debit lembar ketiga akan dikirimkan ke pemasok sebagai packing slip, sedangkan untuk laporan pengiriman barang lembar pertama akan dikirimkan ke bagian utang. Lanjut ke bagian utang. Bagian utang ini akan menerima memo debit lembar pertama dan lembar kedua dari bagian pembelian dan juga menerima laporan pengiriman barang lembar pertama dari bagian pengiriman. Kemudian bagian utang akan membandingkan jenis dan kuantitas barang tersebut, di mana memo debit lembar pertama akan dikirimkan ke pemasok, sedangkan memo debit lembar kedua dan laporan pengiriman barang lembar pertama akan dikirimkan ke bagian kartu persediaan. Next. Lanjut ke bagian kartu persediaan. Pada bagian kartu persediaan ini, nantinya akan mencatat berkurangnya persediaan akibat retur pembelian di dalam kartu persediaan berdasarkan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang telah diterima dari bagian utang tadi. Untuk memo debit lembar kedua dan laporan pengiriman barang lembar pertama juga akan dikirimkan ke bagian jurnal. Lanjut pada bagian jurnal. Pada bagian jurnal ini akan mencatat berkurangnya utang dan persediaan sebagai akibat retur pembelian ke dalam jurnal
retur pembelian berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok satuan dan harga pokok total oleh bagian kartu persediaan tadi. Selanjutnya, memo debit lembar kedua dan laporan pengiriman barang lembar pertama ini akan dikirimkan ke bagian utang. Bisa dikembalikan ke slide sebelumnya. Nah, pada bagian utang ini, setelah menerima memo debit lembar kedua dan laporan pengiriman barang lembar pertama dari bagian jurnal tadi, memo debit dan laporan pengiriman barang di sini akan diarsipkan sementara menurut tanggalnya dan selesai. Bisa di next. Next lagi. Selanjutnya adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini mencatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang. Dokumen yang dipakai adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini digunakan oleh dua bagian, yaitu yang pertama adalah bagian gudang yang digunakan untuk mencatat pengurangan persediaan, dan yang kedua adalah bagian kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi dari prosedur ini mengurangi biaya dan menambah persediaan barang dalam gudang. Dokumen yang digunakan adalah bukti pengembalian barang gudang. Bukti pengembalian barang gudang ini adalah formulir yang digunakan bagian produksi untuk mengembalikan bahan baku ke bagian gudang. Bukti ini digunakan oleh dua bagian. Yang pertama, bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan. Yang kedua, bagian kartu persediaan untuk mencatat pengembalian barang gudang. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem ini digunakan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, dan hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang dan bagian kartu persediaan. Dokumen yang digunakan adalah yang pertama, kartu penghitungan fisik, yang kedua, daftar hasil penghitungan fisik, dan yang ketiga, bukti memorial. Next. Selanjutnya adalah contoh kartu perhitungan fisik. Kartu perhitungan fisik ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ketiga atau paling bawah digunakan untuk mencatat hasil perhitungan oleh penghitung pertama. Bagian kedua atau tengah digunakan untuk mencatat hasil perhitungan oleh penghitung kedua. Dan bagian pertama atau paling atas digunakan untuk memberi tanda pada jenis persediaan yang telah dihitung. Next. Selanjutnya, daftar hasil perhitungan fisik. Hasil data dari bagian kedua kartu perhitungan fisik yang sebelumnya tadi itu disalin ke daftar hasil perhitungan fisik ini. Nah, data yang disalin terdiri dari nomor kartu perhitungan fisik, nomor kode persediaan, nama persediaan, kuantitas, dan satuan. Kemudian diisi bagian kolom harga pokok satuan dan kolom harga pokok total berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Selanjutnya, dicek dalam kolom harga pokok total apakah sudah sesuai dengan kuantitas dan harga pokok satuan yang telah tercantum. Setelah semua sesuai, kemudian ditandatangani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan antara lain yang pertama kartu persediaan. Nah, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, seperti kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang.
Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan seperti kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga ada jurnal umum. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan. Karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Next. Kemudian ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama ada panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut ke bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Nah, panitia perhitungan fisik persediaan ini terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Fungsi yang kedua ada fungsi akuntansi. Dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan. Yang terakhir, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Fungsi yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang yang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Next. Jaringan prosedur yang membuat sistem. Jaringan prosedur yang membuat sistem perhitungan fisik persediaan. Yang pertama ada prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Yang kedua ada prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua dalam kartu perhitungan fisik yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Prosedur yang ketiga ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Pengisian ini berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan, serta mengkalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Prosedur yang terakhir ada prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan, yang berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Next. Kemudian unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dalam sistem perhitungan fisik persediaan ini digolongkan ke dalam 3 kelompok, yakni organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat. Untuk organisasi, yang pertama, perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Karena karyawan di kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan,
Yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik ini berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya. Yang ketiga, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Yang terakhir, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi seperti kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Next, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah praktik yang sehat. Yang pertama adalah kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dilakukan untuk menghindari tidak dicatatnya hasil perhitungan fisik persediaan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketelitian penghitungan fisik persediaan. Oleh karena itu, penghitungan tiap jenis persediaan harus dilakukan 2 kali. Hal yang ketiga adalah kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik. Jadi untuk menjamin ketelitian dokumen sumber tersebut, kartu perhitungan fisik bagian kedua itu harus dicocokkan dengan kartu penghitungan fisik bagian ketiga oleh pihak yang bebas dari kegiatan penghitungan fisik. Pemegang kartu penghitung fisik harus mencocokkan kedua bagian kartu penghitungan fisik ini untuk membuktikan ketelitian data yang direkam dalam kartu tersebut. Yang keempat adalah peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini agar hasil perhitungan fisik persediaan teliti dan andal. Selanjutnya adalah bagian alir sistem penghitungan fisik persediaan. Jadi dimulai dari bagian pemegang kartu penghitung fisik itu membagikan KPF kepada penghitung. Kemudian dibuat dokumen kartu penghitung fisik, lalu dikirim pada bagian penghitung atau counter. Kemudian dokumen KPF tadi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan fisik persediaan. Kemudian mengisi bagian 3 dan menyobek KPF bagian 3 tersebut. Kemudian KPF tersebut dibuat menjadi 3 rangkap, di mana KPF bagian 1 itu seharusnya dikirim ke nomor 2, bagian 2, pemegang kartu penghitung fisik, dan diarsipkan sementara berdasarkan nomor urut. Kemudian KPF bagian 3 diarsipkan permanen berdasarkan nomor urut. Kemudian pada bagian pengecek, KPF bagian 1 dan 2 dokumennya dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan fisik kedua. Kemudian dilakukan pengisian data hasil perhitungan pada kartu perhitungan fisik bagian kedua. Lalu KPF bagian 1 dan 2 yang sudah terdapat data hasil perhitungan pada kartu perhitungan fisik bagian kedua, di mana KPF bagian 1 nanti akan digantungkan pada tempat penyimpanan barang gudang sebagai tanda barang telah dihitung, dan KPF pada bagian 2 itu yang diterima dari bagian produksi itu akan dikirim ke pemegang kartu penghitung fisik. Kemudian KPF bagian 1 dan ini seharusnya bagian 2 yang diterima tadi itu dilakukan pembandingan KPF bagian 1 dan bagian 2. Kemudian jika cocok, lalu KPF yang sudah dibandingkan tadi dibuat daftar hasil penghitung fisik atau DHPF sebanyak 2 rangkap, di mana nanti DHPF ini akan dikirim ke
bagian kartu persediaan. Kemudian apabila tidak cocok akan dilakukan perhitungan kembali, lalu akan dibuat KPF yang datanya sudah cocok. Lalu dibuat HPF sebanyak 2 rangkap dan dikirim ke bagian kartu persediaan. Kemudian pada bagian kartu persediaan, DHPF 2 rangkap tadi yang diterima itu dijadikan bahan untuk mengisi harga pokok per unit dan menghitung harga pokok total. Kemudian dilakukan otorisasi atas DHPF tersebut, lalu dibuat bukti memorial. Lalu hasilnya berupa bukti memorial dan DHPF yang sudah diotorisasi sebanyak 2 rangkap, di mana bukti memorial ini nanti akan dikirim ke bagian jurnal dan juga diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Kemudian untuk DHPF rangkap pertama akan dicatat dalam kartu persediaan dan diarsipkan permanen berdasarkan tanggal, dan DHPF rangkap kedua akan dikirim ke bagian gudang. Kemudian pada bagian jurnal, setelah menerima bukti memorial tadi, dijadikan sumber untuk membuat jurnal umum dan diarsipkan permanen berdasarkan nomor urut. Kemudian pada bagian gudang, DHPF yang sudah diotorisasi yang diterima dari bagian kartu persediaan tadi itu dicatat dalam kartu gudang dan diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab.